Baik, bisa bisa kedengaran suara saya ya. Iya, bisa Kita la- Nars. ya baik kita langsung saja mulai di soal yang pertama. Silakan langsung kalian jawab. 1 menit dari sekarang. Baik, kita langsung jawab ya. Nah, di soal ini terkait dengan soal keperawatan komunitas, jadi silakan kalian catat hal-hal yang penting karena pertemuan ini sangat jarang dan bahkan ini pertemuan paling penting supaya kalian bisa menjawab soal-soal keperawatan komunitas. Nah, di sini adalah soal terkait dengan masalah keperawatan. Jadi standar diagnosis yang perlu dan kalian pahami dengan baik. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan. Nah, ini pertanyaan soal adalah masalah keperawatan. Oke. Kemudian data fokus, kita cari data fokus. Orang remaja perempuan berusia 17 tahun sering berkumpul bersama teman-temannya sepulang sekolah. Ia mengaku pernah mencoba, nah ini, pernah mencoba minuman beralkohol. Nah, dia pernah mencoba minuman beralkohol karena ajakan teman sebaya. Meskipun ia mengetahui dampak buruknya. Jadi dia meskipun dia tahu dampak buruknya, dia pernah mencoba ya. Dari survei kesehatan menunjukkan 5% remaja, ini 5% remaja, mengkonsumsi alkohol. Nah, ini alkoholik ya, 5%. 60%-nya terbiasa merokok. Nah, ini kebiasaan merokok. 75% keluarga masih merokok di rumah. Nah, ini. Jadi persoalannya di sini adalah alkohol dan rokok. Jadi itu cara berpikir kita harus cepat seperti itu. Eh, Konsumsi alkohol, alkohol, dan rokok. Oke. Nah, yang mana kita akan eliminir duluan, kita buang duluan. Apakah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Kalau kalian mengangkat masalah kesiapan, minimal dari kata dasar siap, ada sesuatu yang dia perbuat, yang dia siapkan, yang dia usahakan untuk mempertahankan kesehatan atau meningkatkan kesehatan. Kalau tidak ada di dalam kasus, maka kita hapus. Ada apa tidak? Sepertinya tidak ada ya. Jadi kita hapus. Oke, jadi ini kita hapus ya. Option A kita sudah hapus. Selanjutnya, kesiapan peningkatan pengetahuan. Ini juga, jadi dia memiliki motivasi untuk meningkatkan pengetahuannya dengan membaca literasi, banyak mendengarkan, melihat tayangan, poster, video, promosi. Itu namanya kesiapan peningkatan pengetahuannya. Dengan melakukan peningkatan pengetahuan akan meningkatkan
derajat kesehatan atau perilaku kesehatan dan seterusnya. Intinya lebih kepada peningkatan pengetahuan ya, dari sisi pengetahuannya. Kalau ini tidak ada di dalam kasus, maka kita juga hapus. Jadi pahami saja triknya itu dari kata dasar kesiapan. Kalau ini tidak ada di dalam kasus, maka itu berarti salah. Kita hapus. Defisit pengetahuan. Nah, karena berbicara tentang defisit pengetahuan, maka tentunya ada penurunan dari sisi pemahaman, pengetahuan dia untuk mengkonsumsi alkohol atau merokok. Jadi dia tidak memahami. Nah, itu ya. Nah, jadi dia tidak memiliki pengetahuan yang dalam terkait dengan sesuatu hal. Itu namanya defisit pengetahuan. Ada di dalam kasus, meskipun dia mengetahui dampak buruknya, jadi dia memahami dampak buruk daripada mengkonsumsi alkohol. Nah, itu ya. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, ini. Jadi ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ada perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, yang kalian pilih jawabannya apa? Apakah C, D, atau E? Saya melihat hampir semua ini banyak yang jawab ini ya. Banyak yang jawab E sepertinya ya. Baik, kita lihat dan kita bahas soal ini ya. Jadi silakan diperhatikan benar apakah D, E, atau C. Nah, kita lihat. Yang jelasnya bukan A atau B, bukan juga C sepertinya ya. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi yang benar adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, ini saya coba jelaskan buat kalian. Eh, saya hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi maksudnya adalah, ini saya hapus dulu. Oke. Oke, jadi ini adalah masalah terkait dengan perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, ini. Jadi apa itu perilaku kesehatan cenderung beresiko? Ini saya hapus dulu deh. Oke, tunggu ya. Ini apa itu perilaku kesehatan cenderung beresiko? Oke. Nah, oke. Jadi apa? Saya melihat bahwa memang di kasus ini kalau kalian lihat adalah ini adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih bedanya perilaku kesehatan cenderung berisiko sambil kalian catat dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, ini supaya kalian tidak tak bolak-balik seperti lagu sekarang itu tak bolak-balik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adanya kecenderungan remaja untuk mencoba perilaku yang tidak sehat. Nah, itu kan. Jadi kecenderungan itu sama dengan resiko, beresiko. Jadi kata kecenderungan ingin mencoba itu dari awalnya dia tidak terkena penyakit itu bisa berakibat menjadi kena penyakit. Nah, ini kan dari sehat ya. Ini saya kasih garis sehat sakit. Nah, ini di tengah-tengahnya ini beresiko. Nah, ini dia perilaku kesehatan yang cenderung beresiko. Dia berada di sini di tengah-tengah. Nah, dari perilaku sehatnya tadi dia berubah menjadi cenderung beresiko. Nah, contohnya apa? Ya, tadi mencoba untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, kemudian mencoba untuk merokok. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, fokusnya ini adalah individu. Jadi intinya fokusnya adalah individu ya. Jadi dia mengkonsumsi alkohol dan juga terpapar rokok dari lingkungannya. Kita kalau bergaul dan kemudian ada yang merokok di situ, mungkin bagi sebagian orang menganggap itu hal biasa karena merokok ya banyak orang merokok. Tapi bagi orang-orang yang memahami tentang kesehatan, dia akan paham bahwa ada perokok aktif, ada perokok pasif. Nah, kalau kita tidak merokok dalam lingkungan itu berarti kita dianggap perokok pasif. Tetapi kita juga terkena imbas daripada akibat dari orang yang merokok tadi. Bayangkan kalau dia berpenyakit TB paru misalnya, dan dia juga aktif merokok di dekat kita.
Nah, itu berarti akan mudah terjangkit kepada orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang disebut dengan kecenderungan atau berisiko. Nah, ini ya, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Jadi ada pola pilihan atau kebiasaan, ini saya sudah catat-catat sambil kalian perhatikan. Kebiasaan meningkatkan risiko kesehatan. Nah, ini kata kuncinya sebelum muncul masalah yang serius. Jadi intinya kalau perilaku kesehatan cenderung berisiko, ingat ini ya, belum ada masalah kesehatan yang serius yang dialami. Masalah kesehatan atau penyakit tertentu, belum ada. Nah, itu kalian harus ingat itu. Jadi kecenderungan atau pola perilaku yang dapat membahayakan kesehatan, walau kadang pasien belum menyadari sepenuhnya. Itu. Jadi intinya kesimpulannya adalah belum ada penyakit yang serius, baru mengalami kecenderungan atau beresiko. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, sorry, di soal nomor 2. Jadi itu ya, jadi itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Bisa sepertinya dipahami ya. Saya belum menjelaskan secara keseluruhan karena kita akan membahas satu persatu di sini. Jadi kalian harus berlatih dulu di soal-soalnya ya. Intinya clear terkait dengan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ada pertanyaan kalian boleh langsung bertanya. Jadi perilaku kesehatan cenderung berisiko. Saya sudah kasih clue-nya. Ini belum ada masalah kesehatan. Kalau kalian dapat nanti di kasus kayak begini, mencoba nih minum alkohol. Nah, berarti kan belum ada sih kesehatan nanti dia entah gastritis kronis atau apa, atau tukak lambung, atau masalah dengan lambung karena pengaruh dari gesekan alkohol yang dia konsumsi atau apa. Tapi intinya adalah ada kecenderungan untuk mengarah ke sini, ke masalah kesehatan. Nah, selain dari konsumsi alkohol, kemudian kebiasaan merokok yang kebetulan dia bergaul dengan orang-orang tadi. Oke, saya kira untuk soal nomor 1 clear ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan soal nomor 2, boleh kalian langsung menjawab. Oke, bagaimana? Jangan kelamaan juga kalian membacanya ya. Kalian harus lebih cepat matanya bergerak. Jangan kelamaan dan jangan lalot. Kalau kalian menemui satu hambatan, ya boleh kalian lanjutkan ke soal yang lain. Tapi karena ini kita lagi latihan, maka kalian wajib untuk menjawabnya. Intinya, di awal-awal itu kalian tidak boleh terlalu terpaku pada satu kata atau kalimat tertentu yang di awal. Jadi mata kalian harus bisa bergerak ke tengah atau ke akhir atau kemanapun itu. Jangan terpaku pada satu hal. Oke, banyak yang sudah menjawab bravo, bravo. Oke. Hmm. Oke, oke ya. Baik, banyak sudah menjawab bravo ya. Jadi ini adalah soal terkait dengan langkah prioritas yang harus dilakukan perawat komunitas ya. Jadi ada masalah. Nah, kita jawab sama-sama. Kita gunakan pola Siokal Ruki. Oke. Pola Siokal Ruki. Nah, mulai dari apa? Pertanyaan soal. Apa pertanyaan soalnya? Adalah langkah prioritas. Anggaplah ini tindakan atau langkah. Nah, berikutnya data fokus. Apa data fokusnya? Jadi kalau kita lihat di dalam kasus, data fokusnya yang kalian lihat apa di situ? Nah, di sini kan data fokus berdasarkan pengkajian, jadi menghabiskan waktu bersama teman.
Berdasarkan kajian, remaja tersebut sudah terbiasa merokok sejak usia 13 tahun. Saat ini mampu menghabiskan 1 bungkus rokok setiap hari. Jadi 1 bungkus setiap hari. Ia mengaku sulit berhenti merokok. Nah, karena sebagian besar teman dekatnya juga adalah perokok. Nah, data tambahan menunjukkan bahwa 60% remaja di lingkungan itu memiliki kebiasaan merokok. Nah ini, 5%-nya mengkonsumsi alkohol. Dan 75% keluarga daerah tersebut terbiasa merokok di rumahnya. Saya ambil data-data yang relevan dengan data yang pertama sampai seterusnya. Supaya kalian menunjukkan konsistensi untuk berpikir. Kira-kira walaupun mirip-mirip seperti itu, bisa tidak kalian bedakan antara satu masalah dengan masalah yang lain atau prioritas dari tindakan. Nah, sekarang apa prioritas yang harus dilakukan? Oke. Memberikan konseling individu pada remaja untuk berhenti merokok, apakah bisa diberikan? Melibatkan keluarga dan sekolah dalam program pencegahan merokok, menyediakan obat berhenti merokok atau nikotin replacement terapi ya. Kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit untuk rehabilitasi perilaku adiksi atau kecanduannya. Menghukum remaja dengan larangan yang masuk sekolah jika tidak ketemu. Oke. Nah, sekarang kita langsung eliminir jawaban yang mana yang akan kita buang duluan. Menurut kalian jawaban mana yang akan kita buang lebih awal? Nah, jadi gitu caranya. Terapkan pola Shiokabuki-nya. Kira-kira jawaban yang mana yang akan kita buang duluan? D. Oke, jawaban E kita hapus ya. Kalian boleh di kolom chat kalian. Oke, jawaban E saya sudah hapus nih. Sorry. Nah, oke. E saya sudah hapus ya. Ini saya hapus. Ini saya anggap tidak sesuai. Selanjutnya, jawaban apa lagi yang akan kita hapus? Jawaban delta. Oke, delta juga dihapus. Melakukan rujukan ke rumah sakit untuk rehabilitasi perilaku adiksi. Nah, ini boleh sebenarnya dilakukan, tapi pada kebiasaan-kebiasaan merokok jarang langsung direhab. Ya, biasanya adalah kecanduan, nafsa atau narkotika. Nah, berikutnya yang mana? A ya, karena di sini memberikan konseling individu pada remaja untuk berhenti merokok. Jadi memberikan konseling individu, konseling itu sebenarnya sifatnya baik ya. Kalau di sekolah itu ada guru BP, itu guru konseling ya, guru tentang pembinaan. Nah, itu. Nah, untuk berhenti merokok, melibatkan keluarga dan sekolah dalam program pencegahan. Menyediakan obat berhenti merokok ini juga tidak perlu, karena sekali lagi bukan tentang obatnya, tapi perilakunya yang akan kita ubah. Jadi antara A dengan B, mana best answer yang kalian akan pilih? Coba kita jawab sama-sama. Oke, jadi yang benar adalah bravo. Jadi soal seperti ini sangat mudah, cenderung sangat mudah, dan levelnya saya anggap level yang mudah karena dari option jawabannya tidak terlalu memberikan penegasan atau dilematis pada kalimatnya. Jadi sangat mudah. Kata-kata misalnya menghukum itu tidak boleh. Jadi sekali lagi kalau ada kata-kata seperti itu langsung kalian buang, hapus. Ini namanya tidak bijak. Nah, kalau di manajemen ini paling dihindari. Jangan memilih opsi jawaban seperti ini, ya. Ingat itu. Lakukan rujukan ke rumah sakit rehabilitasi perilaku, ya kalian berpikir kan ini bukan tentang sesuatu seperti adiksi karena narkotika, nafsa dan tapi memungkinkan juga kalau misalnya kita rekomendasikan untuk di rehab. Tapi sekali lagi yang lazim itu adalah narkotika, nafsa dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah menyediakan obat. Nah, ini obat kalau dia sudah dirawat atau dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, ini berarti bisa jadi berkaitan dengan penyakit, sudah menjadi suatu penyakit. Nah, ini tidak ada ya. Jadi antara A dengan B, maka best answer yang harusnya kalian pilih itu adalah bravo. Jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah bravo. Melibatkan keluarga dan sekolah dalam program pencegahan. Kenapa harus ada keluarga? Kenapa harus ada sekolah? Disinilah letaknya tugas dari perawat komunitas. Ingat baik-baik, jadi
peran dari family atau support family atau keluarga itu sangat penting dalam satu komunitas. Ingat, yang berikutnya, peran pemberdayaan terutama di sekolah-sekolahnya itu juga penting karena hampir sebagian besar kehidupan si remaja tadi itu dihabiskan juga di sekolah. Sekolahnya kalau mampu dia membina dengan baik, kemudian memberikan suatu arahan, maka anak ini akan mengarah ke anak-anak yang mengarah ke arah yang sukses. Tapi kalau dia kemudian membiarkan acuh dan sebagainya, ya tidak akan terjadi suatu perubahan pada anak ini. Malah akan menjadi-jadi tentang perilaku merokok atau konsumsi alkoholnya. Jadi dua hal yang dilibatkan di sini, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Inilah kenapa pencegahan itu bisa terlaksana kalau pencegahannya dimulai preventifnya itu di keluarga dan juga di sekolah. Itu dalam fungsi manajemen ya, pelibatan dari semua orang. Nah, menunjukkan masalah perilaku kesehatan remaja yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Ini kan dari usia 13 tahun, merokok sejak usia 13 tahun. Nah, ini. Jadi dari usia 13 tahun dia sudah merokok. Nah, ini kan mau usia berapapun, apalagi dia masih belia seperti itu, maka tentu kecenderungan dia atau masalah yang bisa dialami termasuk penyakit tertentu ya akan sangat mudah. Oke, kita lanjut ke soal yang lain ya. Nah, ini tadi sambungannya bahwa fokus pada individu melainkan pendekatan komunitas yang melibatkan keluarga. Jadi ada pelibatan keluarganya, sekolahnya, dan faktor lingkungan sekitar. Itulah kalau kalian praktek keperawatan komunitas, ya pelibatan keluarga yang hadir di tengah-tengah masyarakat tadi itu sangat penting. Kalau ada anak ditemukan kemudian dia mencuri, yang disidang bukan langsung anaknya, tapi keluarganya juga ikut terseret atau menjadi suatu bagian daripada anak tadi. Nah, sehingga pencegahan, peneguran, larangan itu bisa dilakukan dari sisi keluarganya, ya. Begitupun dengan sekolah dan lingkungan sekitar. Maksudnya lingkungan sekitar begini, kalau ada anak remaja nongkrong terus tiap malam, itu sampai jam 2 malam. Di tempat tongkrongannya tadi, dia ribut, bermain game, bahkan di situ terindikasi ada narkotika. Nah, paginya, siangnya, mereka melakukan balap liar atau balap-balapan lah yang bisa mencelakai atau mencederai orang yang ada di jalanan tersebut. Kita sebagai masyarakat yang melewati atau melihat kejadian ini, maka peran dari lingkungan sekitar tadi, minimal itu kita tegur. Nah, atau kalau kita tidak mampu untuk menegurnya, ya kita libatkan tokoh masyarakat, kepala desa, lurah, camat, kita laporkan. Apalagi sekarang kan era digitalisasi yang kita potret satu kali bisa langsung viral. Kita laporkan karena sekali lagi, kalau satu lingkungan itu kemudian menjadi kampung narkoba, maka kita semua akan terkena imbasnya. Itulah peran daripada lingkungan sekitar. Itu ya. Sama halnya kalau di situ ada sampah yang dibiarkan begitu saja terbengkalai, dibuang, semua orang ikut, satu orang semuanya ikut buang sampah di situ. Akhirnya apa? Tercemar lingkungan tadi. Semua orang bau sampah rumahnya. Berarti secara tidak langsung itu yang disebut dengan pengaruh lingkungan sekitar. Jadi itu sangat-sangat berefek, terutama saling keterkaitan satu sama lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan, 1 menit dari sekarang, soal nomor 3.
Ada yang sudah jawab, bravo, bravo. Oke, ada lagi yang, ayo bergegas semua, silakan. Di sini boleh tidak pakai pola ya. Nanti saat di kelas di Telegram wajib menggunakan pola. Kalau di sini nggak apa-apa, langsung kalian jawab A atau B atau C, silakan bebas. Oke, sudah banyak yang menjawab, bravo ya. Oke, jadi kita jawab sama-sama ya. Soal ini soal yang mudah juga, sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Kita langsung saja jawab. Seorang siswi SMA berusia 17 tahun datang ke Posyandu Remaja untuk mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan. Dari hasil wawancara, ia mengaku sering merasa cemas karena banyak teman dekatnya yang mengajak untuk mencoba minuman beralkohol. Ini masuk di soal hukum ya. Jadi maksudnya ini kejadian atau situasi faktual yang mirip dengan keadaan sekarang. Banyak anak remaja, jangankan yang siswi ya, jangankan yang siswa ya laki-laki, siswi pun banyak yang mengkonsumsi alkohol. Nah, ini banyak sekali. Apalagi yang merokok ya lebih-lebih. Dari survei menunjukkan bahwa 5% remaja di wilayah tersebut mengkonsumsi minuman alkohol. Sementara 60%-nya terbiasa merokok. Jadi kalau di soal komunitas, ingat baik-baik. Selalu perhatikan presentasi yang sifatnya signifikan. Jadi ada 3 cara menentukan di soal komunitas. Kalian boleh nanti catat. Pertama, perhatikan hasil survei. Nah, hasil survei yang signifikan. Saya jelaskan di sini ya. Gimana itu yang signifikan? Contoh kayak gini, 60% yang merokok, berarti 40%-nya tidak merokok kan? Mana yang lebih besar? Lebih besar 60%. Ini yang disebut dengan signifikan, lebih besar dibandingkan 40%. Penting, ini adalah masalah. Nah, itu. Oke, kita dapat juga ada 5% remaja itu mengkonsumsi alkohol. Berarti masih ada 95% yang tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, tapi ada 5% yang bermasalah. Nah, kalau dibandingkan dengan rokok, maka masalah utamanya sini rokok sebenarnya dibandingkan dengan alkohol. Itu ya, jadi itu namanya signifikan. Di soal-soal komunitas sering diadakan survei, hak angket, kemudian diberikan kuesioner, di survei in-depth interview, diwawancara. Nah, yang begitu-begitu itu akan menjadi suatu data. Itulah muncullah sebagai data komunitas. Nah, gitu ya. Yang kedua, perhatikan nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansi yang positif atau yang sifatnya negatif. Nilai signifikansi yang positif atau negatif. Maksudnya gimana? Nih contohnya ya. Nih ada kegiatan posyandu. Anggaplah kegiatan posyandu pada balita. Nah, nih supaya kalian mudah mengertinya. Posyandu pada balita. Oke. Sekarang gimana contohnya signifikan positif? Nah, saya akan berikan data bahwa terdapat 68% ibu yang membawa anaknya ke posyandu untuk timbang berat badan dan seterusnya. 68% ya. Berarti ada tersisa 32% yang ibu tidak membawa anaknya ke posyandu. Tetap ini adalah masalah. Antara 68% ini berarti signifikan dibandingkan dengan 32%. Kalau dibandingkan antara ibu yang membawa anaknya ke posyandu dengan yang tidak membawa anaknya ke posyandu. Nah, yang membawa posyandu ini positif. Nah, yang tidak membawa anaknya ke posyandu itu berarti negatif dianggapnya. Nah, ini kalau di sesamanya. Nah, ini sesama ya. Tapi kalau dibandingkan dengan perbandingan yang lain, dengan data yang lain, contoh, ini dia berbicara tentang posyandu. Sekarang saya coba berikan data tentang lansia. Nah, terdapat lansia di daerah ini
yang menderita hipertensi sebanyak 90%. Nah, berarti antara posyandu dengan 90% yang menderita hipertensi, sorry, hipertensi. Maka hipertensi yang tinggi, yaitu 90% banding 68%. Kalau perlu untuk penanganan lebih tepat, maka yang duluan adalah hipertensinya. Di situ caranya, kalau di komunitas pandangnya seperti itu. Nah, ada yang sebutnya dengan signifikansi positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang negatif contohnya kayak begini tadi. Jadi eh, ada ibu yang membawa, saya umpamakan contohnya bukan 68%. Ada ibu yang membawa anaknya ke posyandu untuk timbang berat badan dan tinggi badan itu hanya 2%. Nah, dari jumlah ibu-ibu yang memiliki anak di situ taruhlah 102 orang, maka yang hanya datang untuk menimbang berat badan ini hanya 2% dari 102, berarti kurang lebih sekitar berapa tuh? 20 ya atau berapa? Anggaplah segitulah. Jadi 2% ini ada kebalikannya, yaitu 98%. 98% yang bermasalah ini. Ini yang signifikan negatif tadi. Maksudnya angkanya terlampau tinggi tapi samar. Karena yang ditampilkan penulis soal hanya 2% yang bawa ibunya. Terdapat 2% ibu yang membawa anaknya ke posyandu untuk timbang berat badan dan tinggi badan. Jangan terkecoh. Karena berarti di balik dari 2% ini ada 98% yang tidak membawa anaknya ke posyandu. Inilah masalahnya di sini. Nah, itu ya. Jadi gitu cara menganalisa data survei dari komunitas. Berikutnya yang ketiga adalah perhatikan terkait dengan aspek penyuluhan, edukasi, tuh, edukasi, promosi. Nah, itu adalah tugas daripada perawat komunitas. Penyuluhan. Jadi jangan heran akan kebanyakan itu penyuluhan. Nah, itu karena memang mengubah perilaku pengetahuannya untuk ditingkatkan. Harus diberikan penyuluhan edukasi kesehatan. Bagaimanapun modelnya, metodenya, intinya adalah edukasi kesehatan. Itu. Jadi tiga hal ini menjadi modal kalian untuk memahami soal komunitas. Berikutnya kita jawab soal ini. Apakah memberikan sanksi kepada remaja yang konsumsi alkohol? Nah, dari kata-kata saja sanksi, kita sudah harus hindari soal ini. Ini pasti salah. Ya. Kemudian mengajarkan keterampilan keterampilan menolak ajakan teman sebaya. Oh, reviews ya. Jadi namanya kita mengajarkan ini remaja untuk ada hal penting yang bisa dia tolak. Tidak semua ajakan itu harus dia terima. Nah, bisa dia tolak. Nah, itu yang harus kita ajarkan ke dia. Misalnya kalau dia bilang bahwa mengajak untuk mencoba alkohol, bilang saja bahwa saya tidak bisa karena kalau alkohol ya saya pasti akan dimarahi oleh ibu dan ayah saya. Nah, itu namanya menolak ajakannya. Itu ya. Nah, ini dari jawaban B. Menyarankan remaja untuk menghindari semua kegiatan sosial. Nggak boleh, anak remaja itu harus ada kegiatan sosialnya. Supaya tidak jadi introvert atau kuper ya. Dia harus bermasyarakat, bersosial. Memberikan brosur tentang bahaya minuman beralkohol. Nah, ini juga ya saya kira tidak. Merujuk remaja langsung ke psikolog untuk terapi perilaku. Ya, saya kira tidak. Jadi yang benar di sini adalah Bravo. Coba kita lihat ya. Iya, betul ya, jawabannya adalah Bravo. Jadi seperti ini. Jadi yang benar di sini adalah B, yaitu mengajarkan keterampilan menolak ajakan teman sebaya karena itu membahayakan kesehatan. Oke, jadi yang merugikan kesehatan, intervensi yang paling tepat meningkatkan kemampuan remaja dengan pengambilan keputusan yang sehat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal-soal begini gampang ya. Nah, soal nomor 4. Nah, ini. Silakan. Soal nomor 4. 1 menit dari sekarang.
Ayo silakan semua berpikir. Ada yang sudah jawab delta. Wih, kayak pelangi nih ya. Pelangi di malam hari. Ada yang jawab C. Ada yang jawab A tadi. Luar biasa. Ini yang seru ini. Oke, ada yang jawab E. Ada yang jawab D. Luar biasa. Sudah semua option jawab. Ada yang jawab D, E. Semua option jawaban sudah kalian pilih ya. Oke. Jadi, di sini ada perilaku kesehatan cenderung berisiko, pemberian kesehatan tidak efektif, defisit pengetahuan, kemudian kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, kesiapan peningkatan pengetahuan. Nah, oke deh, kita langsung saja ya kita. Oke, masih menjawab kayaknya ya. Banyak E ini, tapi banyak juga D. Oke, kita jawab. Oke, kita langsung jawab. Soal ini adalah tentang masalah keperawatan. Kalau kita jawab dengan pola Shiokawa-Ruki, nah ini Shiokawa-Ruki. Nah, ini sangat mudah nih, apalagi yang praktek komunitas nih. Yang pertama, pahami dulu apa pertanyaan soal. Nah, pertanyaan soal adalah masalah keperawatan. Yang kedua, data fokus. Nah, apa data fokusnya? Nah, coba kita cari sama-sama posyandu remaja untuk konseling kesehatan. Nah, oke. Jadi, laki-laki berusia 16 tahun datang ke posyandu untuk konseling kesehatan. Mengatakan sudah merokok sejak usia 13 tahun. Kini menghabiskan rokok 1 bungkus rokok per hari. Remaja tersebut mengaku sudah mencoba berhenti. Dia sudah mencoba berhenti merokok tetap berapa kali, namun selalu gagal. Nah ini, karena merasa tidak mampu menahan dorongan. Nah ini, tidak mampu menahan. Orang kalau merokok itu pasti alasannya kayak gini. Saya tidak mampu, saya sedikit saja 1 batang. Nah, 1 batang pada ini 1 bungkus. Dari diri sendiri dan pengaruh teman sebaya. Nah ini, survei wilayah tersebut menunjukkan 60% remaja itu merokok. Nah ini yang disebut dengan signifikan, nilainya sangat tinggi. Merokok bermasalahan di sini. Dan memang 75% juga keluarganya adalah kebiasaan merokok. Memang ini kampung perokok. Oke, jadi apa best answer-nya? Eliminir, kita buang jawaban yang tidak berkaitan. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Apakah A atau B? Ada juga yang jawab A tadi. Ganti ke honest karena ada kata mencoba. Oke. Ya, oke deh. Ya sudah. Saya tidak ganti nih. Oke, saya tetapkan ada. Kesiapan peningkatan pengetahuan. Nah, gimana nih? Dia mampu tidak meningkatkan pengetahuannya? Ada kesiapan dia tidak? Ada usaha dia? Ada motivasi dia untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya merokok apa tidak? Oke, sekarang D lagi. Defisit pengetahuan. Gimana nih? Kesiapan peningkatan pengetahuan atau defisit pengetahuan? Perilaku kesehatan cenderung berisiko dan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Yang mana jawaban yang akan kita buang duluan? Mana nih? Silakan. Jawaban mana yang kita buang duluan? A, B, C, D. Oh, sorry. Tadi saya sudah jawab ya. A jangan dihapus dulu. Oke, E dihapus. Baik. E dieliminasi. Oke, baik. Saya hapus. Terserah kalian deh. Suka-suka kalian. Saya hapus. Oke. Sudah. Saya ikuti perkataan kalian. Selanjutnya mana lagi? C dihapus. Oke. Dah. Yang mana lagi mau kalian hapus? Setelah C, E, B dihapus. Oke. Mana lagi mau kalian hapus? Buang B. Sudah. Nggak usah khawatir ya. Tenang, jangan tegang. D dihapus. Oke. D dihapus. Berarti yang kalian pilih itu adalah A ya. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita jawab. Kita lihat. Kira-kira A benar apa benar banget ya. Coba kita lihat. Jadi yang benar adalah A ya. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Itu yang A yang benar. Salah.
A juga hapus. Bilang sekarang A-nya baru dihapus, orang sudah langkai ke sini. D jangan dihapus. Oke. E di mana? Terus yang mana? Sudah dilihat jawabannya belum? Nah, oke, sekarang kita jawab sama-sama ya. Jawaban E. Ini slide saya sudah kelihatan belum ini slide-nya? Sudah kan? Iya, benar. Oke. Baik, kenapa jawabannya A ya? Sorry, A tadi jawabannya atau E ini? Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata dia sudah berusaha berhenti tapi gagal. Itu bukan kesiapan sih, tapi kegagalan dalam mengubah perilaku. Nah, itu ya jadi harus dibedakan. Nah, kenapa ini adalah jawabannya? Nah, boleh kan nanti kalian tanya kalau ada. Belum kelihatan ya sampai sekarang? Saya awalnya nih, tapi ganti. Ya itu DL ya dari itu. Nah, jadi jangan dihukum kayak gitu ya, sudah benar diganti ke yang salah. Aduh. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi kita cari dulu data fokusnya. Biar seru ini kita cari dulu data fokusnya. Ia mengatakan sudah merokok 13 tahun kan? Persoalannya hampir sama tadi. Menghabiskan rokok 1 bungkus per hari. Oke, jadi kebiasaan merokok yang paling banyak di sini adalah kebiasaan merokok dan memang adalah perokok aktif semua. Ya, 60% remaja adalah merokok. Oke, itu masalahnya di merokok. Sekarang kita bedah satu-satu. Kalau kesiapan, jangan dulu deh, nggak usah saya jelaskan dulu tentang itu. Kenapa jawabannya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Nah, jadi kita lihat bahwa bedanya dengan perilaku kesehatan cenderung beresiko tadi, berarti maksudnya begini, kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, berarti dia melakukan sesuatu yang bisa membahayakan pada kesehatannya. Jadi kesehatan cenderung beresiko untuk sakit, berpenyakit. Nah, itu perilakunya. Contohnya kayak tadi, mau mencoba, kemudian apa lagi? Mau minum setengguk, setelah itu tidak minum lagi sebatang. Nah, itu namanya cenderung beresiko. Nah, sekarang gimana kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Nah, ini. Jadi dia tidak mampu mempertahankan perilaku sehat secara konsisten. Di sini kata kuncinya. Ketidakmampuan dalam mengintegrasikan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan diagnosis pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Jika masalahnya hanya karena tidak tahu, ya pasti defisit pengetahuan. Nah, dia tidak tahu kan? Nah, itu defisit pengetahuan. Maksudnya apa sih itu yang kalian itu kalau kayak saya kan ada vape itu orang tidak tahu apa sih itu. Nah, itu saya coba ya itu defisit pengetahuan. Nah, tapi karena ini dia tahu bahwa itu rokok berbahaya, dia sebenarnya dia tahu ya, dia tahu itu rokok. Nah, tapi dia tetap mencobanya dan kemudian berusaha untuk menghentikan, tapi tidak ada usahanya yang serius betul-betul menghentikan usahanya, tapi selalu muncul dorongan kan, ada tadi untuk mau melakukan kembali. Itu namanya adalah pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif. Dia tahu bahwa dia tidak pelihara sehat badannya ini sehat. Oleh sehat ini badan. Dia tidak mampu memelihara nih kesehatannya. Karena apa? Diisi oleh rokok, diisi ini, diisi oleh alkohol, diisi oleh apa lagi? Narkotika dan seterusnya. Berarti dia tidak mampu melihara kesehatannya. Dia mau berhenti. Nah, ada usahanya untuk berhenti. Tapi apa? Gagal. Itu catat itu baik-baik. Jadi dia tidak mampu mempertahankan perilaku sehatnya. Itu disebut dengan tidak mampu melihara. Namanya jadi kata pelihara. Kalau orang pelihara, berarti kita pelihara, kita jaga, kita pelihara badan kita. Nah, kalau tidak mampu lagi memelihara atau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, berarti tidak mampu menjaga badannya. Itu kan. Seperti itu. Jadi bedanya seperti kalau kesehatan cenderung berisiko tadi, jadi ada perilaku dia yang beresiko untuk menyebabkan penyakit sakit. Nah, itu ya. Jadi fokusnya semua adalah ke individunya. Jadi kita lihat lagi soal berikutnya ya. Oh ini.
Jadi saya buatkan tadi rangkuman bahwa pemeliharaan kesehatan cenderung berisiko ini, nah, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, bukan pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ketidakmampuan individu untuk mengidentifikasi, mengelola, ini yang di SDKI ya, atau mencari bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Jadi saya ulangi, saya hapus dulu nih. Jadi ini tidak mampuan individu mengidentifikasi. Jadi dia identifikasi nih rokok, alkohol, dia tidak mampu identifikasi dengan baik. Dia hanya mengenali saja ini rokok, ini alkohol. Nah, kalau dia mengidentifikasi, dia tahu bahwa ini alkohol merusak lambung, merusak pencernaan. Kalau ini rokok merusak paru-paru, kerongkongan dan sebagainya. Kemudian atau mencari bantuan. Mencari bantuan ini kan artinya kita punya usaha untuk mendekatkan diri pada bantuan agar terhenti langkah merokoknya, terhenti langkah minum alkoholnya. Pada akhirnya kan dia tetap tidak mampu kan mempertahankan kehidupan sehatnya. Itu ya berarti yang disebut yang tidak mampu memelihara. Dia tidak mampu memelihara. Ingat itu, mudah dibedahkannya. Jadi tidak mampu memelihara kesehatannya. Nah, kalau yang pertama tadi, ada tadi kasus yang pertama, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Jadi dia mencoba meminum alkohol kan, dia coba minum sedikit satu, nah, karena ajakan teman sebaya. Meskipun dia tahu beresiko, tapi dia mulai merokok, mulai minum alkohol, itu namanya beresiko, cenderung beresiko. Ya, nah sekarang kalau yang pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif, dia sudah tahu bahaya merokok, dia sudah pernah mencoba untuk berhenti, tapi gagal. Dia tidak mampu mempertahankan kesehatan. Nah, itu yang disebut dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Jadi dia meski dia sadar bahayanya, dia tidak mampu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Hati-hati ya, salah semua tadi itu di soal sebelumnya tadi. Silakan 1 menit dari sekarang. Oh, ada yang sudah jawab nih. Adil C ya. Awas, halaman sebentar lagi berganti tuh. C. Aduh, C, D. Nah, sudah ada D lagi. Oke, gitu dong. C. Awas ya iminya. C. Saya zong berjamaah ini ya. Oke, kita jawab semua ya. Sekali lagi, saya tidak ganti kasusnya, mirip dengan identik dengan kasus-kasus sebelumnya, biar kalian punya pemahaman dan ketajaman berpikir. Oke, ada yang sudah jawab E lagi. Oke, nggak ada masalah. Jadi 15 tahun, laki-laki remaja 15 tahun, anak remaja datang ke posyandu, ke posyandu remaja. Oke, Taufik D. Nanti silakan, jelasnya jangan hapus jawaban. Karena ini bukan WA ya, bisa dihapus jawabannya. Oke, D. Oke. Ia mengatakan sering merokok, jadi dia sering merokok, oke, bersama teman sebaya. Jadi sering merokok bersama teman sebaya dan tidak merasa ada masalah. Nah, dengan kebiasaan tersebut karena menganggap rokok hanya hiburan serta tidak membahayakan. Aduh, dari kata-kata begini kan sudah mudah kita bedahkan nih. Ya, masalahnya apa nih? Saat ditanya tentang dampak jangka panjang rokok, remaja tersebut tidak menjawab. Nah, dia tidak menjawab. Survei kesehatan menunjukkan 60% ini perokok. Nah, oke, 70%, 5% keluarga dengan kebiasaan merokok. Nah, jawaban yang mana yang akan kita buang duluan? Jawaban mana kita buang duluan?
Ayo. A dibuang. Oke. Salah. Pokoknya saya ini asal kalian suruh, saya buang langsung. Oke, A dihapus. B dihapus juga. Buang semua kecuali C. Jangan egois loh. Satu-satu ya. B dihapus. Oke, B dihapus ya. Nah, saya hapus deh. Kalau kalian sudah hapus, jangan diingat-ingat lihat apalagi lihat statusnya. Di stalking lagi tiap malam, padahal sudah dilupakan. Oke, D dihapus. E dihapus. Yakin ini E dihapus ya? Ya udah saya hapus aja kalau kalian mau hapus. Oke. Sisa C dengan D. Antara C dengan D, mana yang kalian pilih sebagai best answer? Kasihan yang sudah dihapus jawabannya ya. Bukan kemauan saya, kemauan yang banyak ini yang bilang. D ya, oke. Hapus D, Nes. Karena jawaban kamu sudah dihapus juga ya, Min ya. Oke. Jadi jawaban yang mana nih? C. Ah, yang mana benar ini? Saya juga tidak tahu nih. Jawaban yang benar yang mana ini? Saya C, Nes. Ah, tadi kamu jawab E, itu saya lihat tadi. Eh, Oke. Kita jawab saja ya. D. C yang benar. Saya juga nggak tahu nih. Ayo kita lihat jawab saja semua. Mana nih jawabannya? Jadi yang benar E ya. Oke. Jadi sekali lagi yang benar E. Emang error. Jadi ini kan mudah sekali didapat ini. Dari kata-kata saat ditanya tentang dampak panjang merokok, remaja tersebut tidak menjawab ya. Dia tidak paham apa yang panjang dari entah dia paham tidak TB paru, dia paham bronkitis, dia paham tidak tentang bahaya tar yang dikandung dari rokok tadi yang warna hitamnya itu yang mungkin mirip sama hitamnya dengan aspal yang di jalanan. Dia tidak paham. Ya, itu berarti apa? Ya, defisit pengetahuan. Aduh, soal yang paling gampang ini. Jadi hal ini menunjukkan adanya kekurangan informasi. Jadi dia tidak paham nih, mengetahui dampak negatif rokok. Nah, dia tidak mengetahui ini terhadap kesehatan, memiliki persepsi keliru bahwa merokok tidak berbahaya. Ada kan itu tadi? Ada kan? Hanya hiburan nih. Dan menganggap rokok itu hanya hiburan, tidak berbahaya kan? Nah, itu. Itu kan persepsi yang keliru. Mestinya harus diluruskan. Ini sudah jelas. Aduh, ini ya apa gregetan ini saya lihat. Ini kan harus ini yang kalian pilih tadi, defisit pengetahuan. Nah, jika remaja tahu bahwa ini permasalahan yang salah yang sesuai dengan diagnosis defisit pengetahuan, betul. Jika remaja tahu bahwanya tentang tetap melakukannya, maka tepatnya adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Jadi dia tahu bahayanya, tetap dilakukan. Itu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, itu ya yang pertama tadi, soal yang pertama. Namun karena inti masalah ini adalah di ketidaktahuan, berarti ini adalah defisit pengetahuan. Oke, kalian catat itu ya, jangan dilupakan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Jangan salah lagi di sini ya, Imin ya. Silakan nomor 6. Baca baik-baik ya. B kayak, aduh Min, aduh, jangan B, jangan kayaknya, aduh. Harus yakin ya. Kalau kayaknya begitu cepat dihapus itu. Ayo semuanya, gimana nih? C. Defisit kesehatan komunitas. C. Hmm, tanda-tanda salah ini. Defisit pengetahuan.
Lagi yang lain. C. C. Hati Fadil ya. Hmm. A. Nah itu bagus ya. Bisa A. A. Nah itu. Hmm. E. Kayak pelangi. Nah, baik. Sekarang tugasnya merawat komunitas adalah penyuluhan. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan menghapus jawaban yang tidak berkaitan. Tunggu tuh, kita cari dulu data fokusnya ya. Jadi di sini buang A, tunggu sabar, sabar, sabar ya, sabar. Jangan, jangan, jangan. Oke, sekarang kita cari data fokusnya. Mencoba minum beralkohol semua keluarga besan merokok, keluarganya. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya program penyuluhan kesehatan di sekolah maupun di tingkat desa. Sehingga masyarakat kurang, nah ini, mendapatkan informasi dan dukungan untuk mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup tidak sehat. Seorang kader posyandu remaja melaporkan bahwa sulit menurunkan angka merokok. Oh iya, oke. Jawaban yang mana yang akan kalian buang duluan? B, C, D, E buang nih. Ya, oke, B dibuang. Oke, B saya buang. Terserah kalian, saya itu ngikut-ngikut aja. Hmm. Oke, B dibuang. Sudah. Terus yang mana lagi kalian buang? D dibuang. Serius ini D dibuang. D dibuang sekarang. Buang C, oke. Nah, oke, C dibuang. Yang mana lagi mau dibuang? E dibuang. Nah. Terus yang mana lagi kalian buang nih? Antara A dengan D, mana best answer yang kalian pilih? D nih, D benar. Oke, baik. Oke, kunci jawabannya D dibuang. Gimana sih ini? Nah, pegang jawabannya semua. Oke, A yang benar. Terserah mau A atau A apa nih yang kalian pilih antara A dengan D, nanti kalian lihat sebentar ya. Saya juga nggak tahu nih jawabannya mana ya. Sudah jelas di sini di desa, di tingkat sekolah. Ada lagi yang pilih defisit pengetahuan. Defisit pengetahuan fokusnya ke individunya. Kalau defisit kesehatan komunitas, ya itu komunitas, lingkungan, komunitas, kelompok, masyarakat. Itu ya. Tuh gimana sih ini? Bisa dipahami apa tidak ini? Belum dijawab kalian sudah dipahami ya. Maksudnya ini kebiasaan merokok nih. Kan ini kan sebuah desa nih, hasil survei di sebuah desa. Beda kan yang sebelumnya tadi seorang remaja. Nah, ini kan sebuah desa. Berarti itu sudah menandakan komunitas. Kemudian lihat juga di sini ada data tadi. Saya pertegas dengan Stabilo tadi. Di sekolah nih maupun desa tidak sehingga masyarakat kurang mendapat informasi. Ini sudah sangat jelas ini defisit kesehatan komunitas. Nah, itu kan itu yang disebut dengan defisit kesehatan komunitas. Yaitu kondisi kesehatan yang kurang optimal pada kelompok individu atau sekelompok masyarakat yang membutuhkan perbaikan. Dalam hal ini tidak ada kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, misalnya karena perilaku berisiko tinggi, sakit, kurangnya akses program kesehatan, ada enggak di sini? Nah ini, remaja karena lingkungan sekitar tidak mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian apa lagi? Lemahnya dukungan lingkungan. Nah, perokok tinggi pada remaja dan keluarga ditambah minimnya program edukasi kesehatan. Ini yang disebut dengan defisit kesehatan komunitas. Ini juga yang dihapus pertama lagi tadi. Mana sih ini? Bisa dibedakan ya defisit kesehatan komunitas dengan defisit pengetahuan. Ini fokusnya ke individu, ini fokusnya ke rata-rata ke komunitas, lingkungan, masyarakat, kelompok, bisa juga keluarga. Itu. Kita lanjut. Masih ada nggak? Ini saya rangkum tadi. Nah, kalian bisa lihat ini. Saya bersihkan dulu. Nah,
Jadi defisit pengetahuan dengan defisit kesehatan komunitas ini bedanya ya. Kalau defisit pengetahuan, berarti kan individu atau kelompok tidak mengetahui informasi penting yang diperlukan untuk menjaga meningkatkan kesehatan. Nah, masalah utamanya ya kurang pemahaman informasi suatu hal. Nah, kemudian resiko penyakit. Nah, cara pencegahan dia tidak paham dengan preventif gaya hidup yang sehat, tidak paham. Biasanya individu, tingkatannya ini individu. Dan bisa juga kelompok kecil, misalnya keluarga. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Contohnya, ini. Contoh satu, remaja merokok tapi tidak tahu dampak jangka panjangnya. Satu. Dua, ibu hamil tidak tahu pentingnya imunisasi, tetanus toksoid misalnya. Nah, udah tiga. Nah, jadi sorry sudah menjadi contoh ini bahwa dia tidak tahu. Berarti itu namanya defisit kesehatan, defisit pengetahuan. Ini sifatnya individu, remaja, ibu hamil, lebih ke individu atau keluarga. Nah, sedangkan kalau defisit kesehatan komunitas, ini kalian sambil catat, muncul pada tingkat komunitas, lingkungan, bukan hanya individu ya. Jadi terdapat kegagalan yang sistemik. Sistemik itu maksudnya menyeluruh atau bersistem itu. Maksudnya dalam satu tingkatan itu di desa tadi. Itu sistemik dari sekolahnya, desanya tidak paham deh ini tentang bahaya merokok. Nah, itu sistemik namanya. Faktor lingkungan yang menyebabkan kelompok orang tidak bisa mencapai standar kesehatan optimal. Bisa termasuk kurangnya program edukasi di sekolah atau desa, persis yang saya jelaskan tadi ya. Jadi lingkungan yang mendukung perilaku tidak sehat, misalnya perilaku merokok, kurang fasilitas olahraga, akses kesehatan yang terbatas. Nah, ini komunitas atau kelompok yang besar. Inilah bedanya antara defisit pengetahuan dengan defisit kesehatan komunitas. Nah, yang anehnya tadi ada yang pilih juga peningkatan kesehatan itu ya, kesiapan peningkatan. Aduh, ampun saya. Oke, kita lanjut ke masih kuat atau jangan deh, mau lanjut aja cukup. Masih mau lanjut atau cukup nih? Hah, lanjut. Oke, masih kuat ya. Masih kuat menerima kenyataan hidup ini. Masih kuat. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Oke. Masih kuat sekali. Oke, sudah. Ini contoh saja. Saya kira sudah tadi. Nomor 7. Silakan ya. Silakan langsung nomor 7. Jangan lupa ya, kalian boleh screenshot ini pertemuan kita, jadikan menjadi doa ya di status WA kalian. Bismillah, berjuang dari sini. Semoga membuahkan hasil kompeten. Nah, itu kadang itu memotivasi kita untuk terus bergerak. Jadi jadikan ini status WA-nya ya. Oke, kita lanjut. Banyak yang pilih E ini ya. Saya curiga kalau kalian sudah memilih lebih awal E itu atau D, saya curiga saya trauma dengan pilihan yang pertama E ya. Hapus ABCD, Nes. Oke. Nggak tahu, saya juga kurang tahu apa jawabannya di sini. Intinya kalian sudah memilih jawaban E. Coba kita baca semua ya, satu-satu. Nah, remaja laki-laki berusia 17 tahun telah merokok sejak usia 14 tahun. Ia ingin, kalau salah ini salah berjamaah ini semua. Ia ingin berhenti tetapi sering kembali merokok karena tidak mampu mengatur jadwal dan strategi untuk mengurangi konsumsi rokok secara bertahap. Selain itu remaja tersebut jarang mengikuti kegiatan posyandu nih. Sorry. Hmm, Jarang mengikuti kegiatan posyandu. Kemudian apalagi penyuluhan kesehatan meskipun mengetahui informasi tentang dapat merokok. Sebelum menunjukkan 60% merokok, 60%, 5% itu alkohol dan 75% keluarga merokok.
Nah, apa masalah keperawatan yang tepat? Jadi, jawaban yang mana yang akan kita buang duluan menurut kalian? Nah, di sini merokok karena tidak mampu mengatur jadwal dan strategi untuk mengurangi konsumsi rokok. Aduh, Bang, mudah sekali nih soalnya. Yang mana yang kita buang duluan? A, dieliminir. Oke, ya, eliminir. Oke, terus yang mana lagi? C. Oke, C. Hah, serius C dibuang? Dia yakin. C. Nah, A dibuang. C juga dibuang? Gimana? D. Oke, D dibuang. Nah, yang mana lagi dibuang? C benar. Iya, oke, C yang benar. Nah, oke. Yang C dibuang, C yang benar gimana sih ini? Yang mana mau dibuang? Buang B. Tiba-tiba B yang dibuang. Oke. Tinggal ada dua, C dengan E. Mana best answer yang kalian pilih? Nesbila antara C dengan C eliminir. Nah, oke. Kayaknya Imin dari tadi terus konsisten. Baru kali ini saya lihat konsisten. Tadi tuh ubah-ubah terus. Oke, Aulia yang mana nih yang kalian pilih? Antara C dengan E, mana best answer yang kalian buang, yang kalian ambil ya? Coba kita lihat semua. Simpan jawaban kalian. Jadi yang benar adalah C ya. Enak. Oke. Dari kata dasar ini kan tidak mampu mengatur. Itu kan pengaturan itu kan manajemen itu. Gampang sekali triknya di situ. Mengatur jadwal, strategi, itu manajemen. Berarti manajemen kesehatan yang tidak efektif. Ini yang benar. Jadi dia ini jadi remaja ini memiliki motivasi untuk berhenti merokok, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku, strateginya. Jadi mudah dibedakan ya. Bedakan juga dengan manajemen dengan apa tuh tadi yang perilaku kesehatan cenderung berisiko. Itu beda lagi ya. Nah, kalau ini memang dia tidak paham untuk mengatur jadwal, strategi, kemudian mengurangi konsumsi rokok. Nah, itu dia tidak mampu. Itu adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, jadi ini jadi masalah muncul karena seorang tidak mampu mengatur, memahami, manage. Nah, itu. Ada nggak sambungannya? Oh ya ini, saya sudah rangkum, kalian nanti bisa catat ini. Nah, mengatur atau mengelola kesehatannya secara efektif meskipun memiliki pengetahuan atau motivasi. Dia memiliki pengetahuan tapi dia tidak mampu mengatur kesehatannya. Dia tetap merokok tadi. Nah, contohnya ini satu, remaja yang ingin berhenti merokok tapi tidak mampu membuat strategi atau jadwal untuk mengurangi konsumsi merokok. Jadi dia remaja ini ingin berhenti merokok, tapi usaha dia untuk menghentikan rokok tidak memiliki strategi. Contoh maksudnya strategi bagaimana? Dia perokok aktif. Dalam satu hari 2 bungkus rokok dia habis. Nah, besoknya diatur strateginya, sisa 1 bungkus. Besoknya lagi sisa 5 batang. Sampai pada akhirnya 1 batang sampai kemudian hilang. Itu strategi. Nah, itu namanya strategi. Atau contoh yang lain adalah ini, pasien diabetes yang gagal mengatur diet, nah, dan obat-obatan sesuai dengan rencana meskipun tahu caranya. Atau dia tahu bahwa dia DM, kalau dia konsumsi banyak nasi, glukosa, minum teh yang banyak gulanya. Dia tahu itu bahwa akan menyebabkan gula, tapi dia tetap lakukan. Nah, itu berarti dia tidak mampu mengatur strategi untuk menghentikan gula atau menghentikan konsumsi karbonya. Nah, itu misalnya. Beda dengan defisit kesehatan komunitas tadi ya, defisit kesehatan komunitas. Bahwa fokus pada kelompok, ini kan fokusnya pada kelompok atau komunitas. Misalnya angka perokok yang tinggi pada satu desa atau lingkungan. Nah, kebijakan di masyarakat bukan karena individu gagal mengelola dirinya, ya.
Jadi kebijakannya kepada masyarakat itu defisit kesehatan komunitas. Dicatat itu. Nah, gini bedanya. Ini tips saya ini ya, bahwa tips membedakannya di UKOM. Kalau defisit pengetahuan berarti dia tidak tahu. Masalahnya dia tidak tahu berarti defisit pengetahuan. Kalau masalahnya baru kecenderungan atau perilaku beresiko, yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau masalahnya sudah tahu, dia sudah tahu nih, tapi gagal untuk mempertahankan perilaku yang baik atau kesehatannya. Itu namanya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, itu. Nah, itu ya. Kalau masalahnya di tingkat kelompok atau lingkungan, itu defisit kesehatan. Maksudnya masalah tidak tahunya ya, tidak tahu. Di tingkat kelompok atau lingkungan, maka itu defisit kesehatan komunitas. Kalau masalahnya punya pengetahuan, motivasi, tapi gagal mengatur dirinya, ini yang disebut dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Catat itu baik-baik. Bisa kan? Sangat mudah dibedakan. Nah, kalau di masalahnya tidak tahu, defisit pengetahuan. Jangan ditambah-tambah. Itu memang defisit pengetahuan. Kalau masalahnya baru kecenderungan atau perilaku dia beresiko untuk sakit, untuk penyakitan, berarti itu adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau masalahnya sudah tahu, dia sudah tahu ini masalahnya bahwa merokok ini berakibat orang TB paru, tapi dia tetap merokok. Tapi dia gagal untuk mempertahankan kesehatannya, dia gagal merawat dan menjaga badannya, yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Tapi kalau masalahnya di tingkat kelompok atau lingkungan yang tidak tahunya, berarti defisit kesehatan komunitas. Nah itu ya. Bisa juga bukan hanya tidak tahu, tapi tidak ada kebijakan untuk mengatur. Kadernya kurang, kadernya tidak paham. Itu adalah defisit kesehatan komunitas. Atau masalahnya pada pengetahuan, punya pengetahuan dan motivasi, tapi gagal untuk mengatur. Di sini kata kuncinya, mengatur dirinya, atau itu yang disebut dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Oke deh, kita lanjut nih. Soal selanjutnya, nomor 8. Silakan. Keterlaluan kalau ini juga salah. Apa? A. Waduh, bisa berjamaah ini. Jadi A ini ya. Hati-hati. Pindah A saja. Tapi B juga benar. Ya, oke. Kita tahu, saya juga nggak tahu nih yang mana yang benar. Ayo. Oke, sekarang apa data fokusnya? Kita jawab sama-sama ya. Posyandu remaja mengatakan ini berhenti merokok. Dia punya keinginan untuk berhenti merokok. Dia sudah coba membuat jadwal. Nah ini untuk berhenti merokok, berhenti sendiri. Kemudian ingin mengatur nih ya, ingin mengatur pola hidup sehat. Nah, remaja ini menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Jadi menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Siap mengikuti arahan perawat untuk mengelola kebiasaan merokok. Intinya ini pasti adalah kesiapan. Nah, karena kata dari siap saja ini trik saja ini trik. Nah, tapi kalau dilihat dari sini ini adalah kesiapan. Sekarang kesiapan mana yang kalian akan pilih? Oke. Jawaban mana yang kita buang? Ini C, E, ini dibuang. Dibuang semua nih, dibuang. Saya bantu kalian ya. Oke. Antara A dengan B dibuang. Ah, serius? B dibuang. Antara A dengan B, jawaban yang mana yang kalian pilih? Saya pilih B, insya Allah. A benar. Oke, oke. Baik, baik. B dibuang. A benar. Oke. Baik, terserah kalian. Eh. Oke. A yang benar, Ners. Oke.
Dari tadi kalian bilang A yang benar, C yang benar, tapi ini kalian yang salah. Nah, oke, sekarang kita lihat ya, mana best answer yang tepat. Jadi yang benar adalah B ya. Next. Oke, jadi A. Kenapa A? Ini kan dari sini kan kita lihat ingin mengatur pola hidup yang sehat, ini kan. Kemudian menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Dari kata-kata seperti itu, membuat jadwal berhenti merokok, itu adalah manajemen. Nah, dari kata mengatur nih, itu situ triknya ya, mengatur pola hidup, menjaga pola hidup. Dan maksudnya itu adalah bagian daripada manajemen kesehatan. Nah, manajemen kesehatan. Jadi apa itu manajemen kesehatan di sini? Memiliki motivasi dan pengetahuan, siap untuk mengelola kesehatan pribadinya, misalnya berhenti merokok, mengatur gaya hidup yang sehat. Nah, diagnosis yang tepatnya apa? Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Jadi kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Jadi fokusnya pada peningkatan kemampuan individu dalam mengelola dan mempertahankan perilaku sehat. Itu adalah manajemen kesehatan. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Nah, kompeten sekarang, baru sekarang ya. Soal-soal sebelumnya tadi. Nah, kita lanjut. Masih mau lanjut ini ya? Nomor 9. Baca baik-baik. Soal komunitas itu gampang sebenarnya. Yang penting kalian pahami tadi yang saya jelaskan semua. Silakan. B. Nah, ini hati-hati nih. Saya trauma kalau pilih B duluan. Bisa juga memang A atau B. Nah, saya mau menjawab B nih. Bisa kalian bedakan soal yang pertama tadi dengan yang kedua ini. Data fokusnya. Oke, B yang benar. Oke, kita lanjut ya. Jadi soal ini sekali lagi, jadi posyandu, jadi menjaga, jadi datang ke posyandu remaja untuk mengikuti penyuluhan kesehatan nih, penyuluhan kesehatan. Kemudian dia mengetahui, dia sudah mengetahui, jadi dia sudah mengetahui sebagian bahaya tentang merokok dan alkohol. Namun ingin mempelajari lebih lanjut, nah ini mempelajari lebih tentang cara menjaga kesehatan tubuh dan nutrisi yang tepat. Remaja ini menunjukkan antusiasme yang tinggi nih dan bersedia menerima informasi tambahan. Dari sini nih sudah jelas. Ini adalah defisit sorry, belum dijawab ya. Sorry, kesiapan peningkatan apa ini? Coba-coba. Jadi yang benar adalah A ya. Yang benar adalah A. B. Ya, jadi yang benar adalah Bravo. Nih, kesiapan peningkatan pengetahuan. Jadi dia ingin menerima informasi tambahan. Jadi fokusnya lebih kepada peningkatan pengetahuannya. Kalau manajemen kesehatan tadi biasanya bukan hanya pengetahuan tapi perilakunya juga ya. Nah, oke kita lihat di sini. Mengetahui pengetahuan dasar, memenuhi namun bersedia dan termotivasi untuk menerima informasi tambahan. Nah, kesiapan peningkatan pengetahuan. Nah, itu kondisi individu yang siap untuk meningkatkan pengetahuannya. Nah, kemudian pemahamannya lebih lanjut tentang mendukung kesehatannya. Itu namanya kesiapan peningkatan pengetahuan. Kalau kesiapan peningkatan manajemen kesehatan tadi, readiness atau for achieve health management, maksudnya fokus individu mengetahui, termotivasi, serta siap untuk mengelola perilaku. Jadi dia mengelola, di kata dasar mengelola ya. Si ada kayaknya catatannya. Nah ini, saya mau kalian jelaskan ini ya. Nih,
Jadi ciri khasnya kalau tadi yang ini kesiapan peningkatan pengetahuan, ya sudah punya pengetahuan dasar tentang kesehatan, sudah termotivasi. Nah itu ya. Kemudian ini peningkatan manajemen pengetahuan ya. Jadi dia sudah memiliki kesiapan. Ya ini tadi. Nah, ini yang pertama, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nih. Jadi bedakan kalau ada kata dasar manajemen, maka itu arahnya adalah ke manajemen, pengaturan, kemudian mengelola, dan seterusnya. Nah, fokusnya adalah individu. Nah, untuk mengetahui, individu yang sudah mengetahui dan termotivasi dan siap untuk mengelola perilaku kesehatannya secara sendiri, kesehatannya sendiri. Sedangkan kalau kesiapan peningkatan ini, kesiapan peningkatan pengetahuan, berarti fokusnya individu sudah memiliki dasar pengetahuan, tapi ingin meningkatkan pemahaman yang lebih lanjut. Tadi kan dia mau melakukan apa tadi? Pengetahuan tentang apa tadi? Nutrisi kalau nggak salah ya. Iya, ini informasi tambahan tentang menjaga kesehatan tubuh dan nutrisi yang tepat. Nih, jadi nutrisi yang tepat. Berarti secara tidak langsung si pasien ini, si remaja ini, dia juga ingin meningkatkan pemahaman pengetahuannya tentang nutrisi. Makanya jawaban yang benar adalah kesiapan peningkatan pengetahuan. Tuh ya. Nah, sedangkan yang lain adalah kalau kita lihat di sini intervensinya ya, membantu individu mengembangkan strategi, rencana, dan keterampilan manajemen diri. Nah, itu kalau dia adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan tadi. Kalau kesiapan peningkatan pengetahuan, nah ciri khasnya memang kayak begini, individu sudah termotivasi siap menerima informasi tambahan, selalu ada informasi tambahannya. Nah itu ya, bukan, jadi masalah utamanya peningkatan pengetahuan, bukan pengaturan perilaku. Itu yang peningkatan pengetahuan. Jadi namanya perilaku dengan pengetahuan kan dua hal yang berbeda. Ada yang psikomotorik dan ada yang sifatnya hanya pengetahuan ya, kognitif. Nah, jadi contohnya remaja tahu sedikit tentang bahaya rokok dan alkohol, tapi apa ini? Tetapi apa ini? Tetapi ingin belajar lebih dalam tentang nutrisi dan gaya hidup sehat. Ya, betul. Pasien hipertensi yang ingin mempelajari lebih dalam banyak tentang diet dan olahraga untuk tekanan darah. Nah, itu. Intinya, ini bedanya. Bisa catat. Bahwa kalau masalahnya bagaimana mengatur diri untuk perilaku yang sehat, itu adalah manajemen kesehatan. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Kalau masalahnya ingin belajar lebih banyak atau peningkatan dari satu pengetahuan ke pengetahuan berikutnya, itu adalah peningkatan atau kesiapan peningkatan pengetahuan. Itu, ya catat itu baik-baik. Saya ulangi, saya hapus dulu. Nah, kalau masalahnya bagaimana mengatur diri untuk perilaku yang sehat atau menjaga perilaku supaya tetap sehat, itu adalah kesiapan manajemen kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, kalau dia masalahnya ingin belajar lebih banyak, lebih tahu tentang suatu hal dan bertambah lagi suatu hal, itu adalah kesiapan peningkatan pengetahuan. Oke deh, yakin itu kalian akan ingat terus ya. Lanjut soal nomor berikutnya. Ini masih ada atau tidak sudah habis ya. Nomor 10 masih ada. Silakan. Ayo, jangan lama-lama. Oh, tidak dirasa ya, ternyata sudah jam segini nih. Luar biasa ini, seru pembelajaran kita. Awas salah-salah lagi mainnya. D.
Dan jawab D semua saya lihat ya. Hati-hati. D, 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 D. Ini sudah pasti benar, Ners. Sudah pasti, sudah pasti. D, insya Allah kompeten. Oke. Bisa kan kalian bedakan yang mana defisit pengetahuan, kesiapan peningkatan pengetahuan, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ketidakpatuhan. Nah itu ya. Jadi kalau ketidakpatuhan itu, saya langsung jelaskan aja ya. Jadi yang best answer di sini kemungkinan, coba kita baca baik-baik. 16 tahun diberi edukasi oleh perawat tentang bahaya merokok dan dampak jangka panjangnya tentang kesehatan. Ia juga telah menerima saran mengikuti program berhenti merokok yang diadakan posyandu remaja. Meskipun sudah mengetahui resikonya, remaja tersebut tetap merokok. Nah, dia tetap merokok setiap hari dan menolak mengikuti program. Nah, ini bedanya. Ini adalah ketidakpatuhan sepertinya. Apa itu ketidakpatuhan? Biasanya dia sudah paham. Dia sudah paham bahayanya. Tapi dia tetap lakukan. Ini namanya tidak patuh. Ingat itu ya. Jadi dia tidak patuh. Itu yang disebut dengan ketidakpatuhan. Saya kurang tahu benar apa tidak. Tapi itu ya. Jadi ketidakpatuhan. Betul. Jadi yang benar adalah ketidakpatuhan. Apa maksudnya? Jadi kasus ini menunjukkan bahwa mengetahui resiko merokok sudah diberikan edukasi, namun tetap mengikuti saran, namun tidak mengikuti saran program kesehatan. Nah, masalah utamanya kurang pengetahuan, ketidakmampuan mengatur diri, tetapi ketidakpatuhan. Atau ketidakmampuan mengatur diri, tetapi ketidakpatuhan terhadap anjuran kesehatan. Jadi dia sudah tahu bahayanya. Itu namanya ketidakpatuhan. Oke deh, benar semua ya di soal ini. Jadi ini ya, jadi kalau ini saya kasih perbedaan. Kalau ketidakpatuhan, fokusnya individu menolak, tidak mengikuti saran, rekomendasi, pokoknya dia tidak peduli. Nah, itu namanya tidak patuh, ketidakpatuhan. Sudah diberikan informasi, rencana tindakan, tetapi tidak mau atau tidak mengikuti atau tidak menuruti. Masalahnya bukan kurang tahu, tidak mampu, tapi menolak atau tidak patuh. Itu ya kata kuncinya. Remaja sudah tahu merokok berbahaya dan diberi program berhenti merokok, tetapi tetap merokok. Nah itu pasien hipertensi yang menolak minum obat dan mengubah pola makan sesuai dengan anjuran. Dia tetap mengkonsumsi makanan tinggi natriumnya. Itu juga tidak patuh. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, beda dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif tadi ya. Fokusnya individu yang mampu mempertahankan perilaku sehat meskipun ada pengetahuan dan motivasinya. Dia tidak mampu mempertahankan perilaku sehatnya ya. Jadi itu pemeliharaan. Dia tidak mampu memelihara tubuhnya tadi. Nah, tapi kalau ini dia meskipun ada usahanya tapi dia tetap tidak mampu. Nah, itu bisa dibedakan ya. Ini cenderung ada usahanya. Tapi dia tidak mampu memelihara. Sedangkan ini memang tidak ada usahanya sama sekali. Dia langsung menolak. Itu namanya tidak patuh. Sudah tahu bahayanya, mungkin ingin mengubah perilaku. Masalahnya tidak bisa konsisten mempertahankan perilaku sehat. Tuh ya. Remaja ingin berhenti merokok, tahu bahayanya, pernah mencoba tapi selalu gagal. Itu perilaku apalagi ini ya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah itu ya. Pasien gagal mempertahankan diet meski tahu aturan dan termotivasi. Itu adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Itu bedanya dengan ketidakpatuhan. Nanti kalau kalian mau tanyakan lagi. Oke, masih ada? Ini. Kalau resiko kesehatan cenderung beresiko, nih. Fokusnya individu menunjukkan kecenderungan pola perilaku yang dapat membahayakan kesehatan, biasanya sebelum muncul masalah yang serius. Nah, kalau sudah muncul masalah serius seperti sudah batuk darah, baru dia berpikir untuk periksa. Itu ya. Kadang-kala orang-orang perokok tadi, sebenarnya kalau dia periksa lebih detail, itu sudah ada masalah kesehatannya. Tapi karena dia berpikir dia masih sehat,
masih kuat, ya merokok saja. Nah, itu namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Jadi di masih tahap kecenderungan atau percobaan, seringkali individu belum menyadari resiko sepenuhnya atau bahayanya. Contohnya remaja baru mulai mencoba minum alkohol dan ajakan teman. Remaja sekali merokok karena ingin diterima teman. Jadi karena diterima dia pergi juga merokok. Itu adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, ini kuncinya. Ketidakpatuhan, tahu, diberi saran, tapi menolak. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, tahu, ingin berubah, tapi gagal mempertahankan. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, baru kecenderungan. Awal dari perilaku berisiko. Misalnya berisiko sakit, belum menjadi kebiasaan yang tetap. Nah, itu bedanya ya. Aduh, gampang sekali nih. Bisa kalian bedakan dengan sangat mudah. Tidak patuh, tahu, diberi saran. Oke, tapi dia menolak. Nah, itu. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, dia tahu dan ingin mengubah, tapi selalu gagal untuk memelihara tubuh atau badannya, kesehatannya. Kalau perhatian kesehatan cenderung berisiko, baru kecenderungan. Dari awal berisiko yang nanti akan berakibat pada penyakit. Atau sakit yang tetap ini, atau kebiasaan. Oke, saya kira itu ya. Ada lagi nih. Oh, sudah habis. Gimana? Jelas? Baru 6 masalah ya. Sorry, 7 masalah. Belum secukupnya semua nanti. Semoga semua lulus 100%. Anak-anak rookie itu insya Allah lulus. Amin ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Karena ini sekarang sudah jam berapa ini? Luar biasa. Oke. Baik, semua sudah jelas. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya doakan semoga semuanya lulus kompeten 100% dengan tagline rookie yang sudah terkenal di Indonesia, one shoot, one goal. Hukum yang pertama dan terakhir kali. Amin ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi semangat semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri semuanya ya. Tetap jaga kesehatan.